hanya main bursa sejak tahun 2000 sampai hari ini 2022 dalam posisi solo karir. Artinya kalau ibu mungkin ini level ya, artinya saya tidak berorganisasi bonsai dalam dan luar negeri dimanapun. Saya tidak menjadi anggota perkumpulan organisasi bonsai manapun dalam dan luar negeri, indie label maupun major label. Sehingga saya harus melakukan sebuah disclaimer, yaitu supaya dari luaran dan teman-teman tidak gagal paham ya. Gitu. Apa yang akan saya jelaskan di sini pertama adalah tidak mewakili, tidak merepresentasikan narasi bonsai menurut para praktisi bonsai yang single label, single player seperti saya, misalnya trainer individual ya, satu. Kedua, tidak juga mewakili dan tidak merepresentasikan organisasi bonsai manapun dalam dan luar negeri. Dan kita mana tahu organisasi bonsai kan banyak, di Indonesia juga banyak, ada major label, ada minor label. Sehingga yang ketiga juga apa yang narasi bonsai akan saya jelaskan tidak mewakili, tidak merepresentasikan value pasar. Jadi semua ini adalah makanya saya judul versi Teddy Boys Ways. Sehingga apa-apa yang saya jelaskan di sini adalah versi saya secara individual pribadi. Kira-kira gitu ya. Oke. Konsekuensinya, konsekuensinya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bonsai yang terstruktur versi saya dengan tata cara saya yang sederhana. Siapa tahu barangkali teman-teman berguna yang masih merasa kesulitan untuk membuat bonsai itu bagaimana sih? Nah, siapa tahu Teddy Boys Way ini bisa cukup membantu ya. Berawal dari namanya bonsai itu apa menurut Teddy gitu ya. Kalau menurut Kimura begitu, menurut Mr. Chen begitu, menurut Master A, Master B begitu. Saya menyebut bonsai dalam negeri ya supaya tidak dianggap diskriminatif ya. Saya sebutnya bonsai teman-teman kita di luar negeri ya, Libe, Swallow, siapa ya. Jadi rasa fair kan? Karena saya tadi di label saya ya sesal karir. Aku yakin kasarnya saya vokalis bebas. Saya kalau membuat bonsai itu menggunakan 3 pendekatan yang saya pahami gitu ya. Oke, jadi kalau membuat bonsai yang saya pakai, jadi teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar istilah pendekatan morfologi, pendekatan botani, sehingga lahirlah terminologi umum. Nah, untuk saya pribadi punya terminologi sendiri. Gitu ya, kan tiap seniman tuh punya wilayah privasinya sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri untuk mengekspresikannya ya. Oke, saya pakai pendekatan 5 poin dalam membuat bonsai ya. Mungkin lebih sebenarnya yang lebih speknya lebih kredibel lagi menjelaskan 5 poin ini adalah beliau ini Takushi Lukis, karena ini ternyata tuh beririsan dengan belakangan saya baru tahu bahwa ini dipakai ternyata orang praktisi seni rupa begini prinsipnya nih, yaitu satu, tapi versi saya ya, jangan bukan versi Kang Agus nih ya, nanti saya dimarahin sama mentor rookie saya nih ya. Saya pakai pendekatan 1, oke, pelan-pelan Pak ya, tarik nafas dulu ya. Boleh kalau izin ngerokok ya? Boleh, santai-santai, minum dulu. Korek, ada korek. Cangklong. Kebanyakan begadang kita ya. Cangklong ada cangklong. 1 adalah garis. Detailnya bisa saya jelaskan. Jadi punya 4 tahun ini harus jadi 3 jam tamat ya, insya Allah ya. 2 warna. 3 bidang. Poin per poinnya nanti kita jelaskan sambil yang di mobil ya. Mari dulu teman-teman ini selesai ngawatinnya. Yang keempat adalah tekstur. Kelima adalah kedalaman atau ruang. Teman-teman selalu bilang dimensi gitu ya. Bahasa yang teman-teman dunia bonsai di major kalau khususnya dimensi, buat saya pribadi saya lebih kenanya kedalaman atau ruang, terserah. Ini wilayah seni bebas gitu ya. Tapi mungkin maknanya sama. Cuma terminologinya aja ya. Asalnya gini saya musik ini eksibisi ya, soal gitu kan. Hakikatnya biasanya kan rock gitu kan. Nah, ini adalah kedalaman, saya sukai menyebutnya kedalaman. Silakan, cuma saya Pak. Belakangan ternyata saya tanya ke beliau atau sahabat pun saya yang memang profesional di bidang seni rupa,
Bro, satu lagi apa titik katanya biarin kalau lu bisa buat lu cuma 5 aja pakainya gitu ya. Kan tak datang lah gitu ya. Oke. Nah. Sekarang kenapa teman-teman ini tadi saya lakukan perawatan, lalu saya buang dahan-dahannya ya. Tadi mungkin teman-teman karena saya menggunakan rumus pertama dulu. Garisnya saya harus fokus kepada garis yang garis batang, teman-teman suka bilangnya mungkin batang utama. Tapi saya lebih sebutnya pohon aja, pohon yang saya tidak menganalogkan bonsai itu dengan figur manusia atau apapun. Ada istilah maaf ya, ada di dalam ranah dunia bonsai mungkin kita yang major level ya. Ada istilah kaki, badan, tangan, leher, kepala. Kalau saya enggak akar, batang, dahan, cabang, ranting, daun. Itu jadi pendekatan memang betul-betul pure ujung pohon, gitu ya. Dan garis batang, garis batang yang dianggap terbesarnya, kebetulan ini tunggal, ini buinya. Jadi makanya saya bilang garis batang atau batang yang terbesar. Kita cek dulu yang sudah mungkin kan saya tekuk, pertanyaan kedua. Kalau ini kan, ini udah mungkin saya tekuk ya. Oke, kita pelajari garisnya dulu. Nah, kita pelajari garisnya. Garis-garis yang tidak kita sekainya kita seleksi, kita buang dari dulu ya. Nah, garis warna, bidang, tekstur, dan kedalaman. Setelah proses pengawatan selesai, baru melakukan bentukan. Oh, begitu ya. Oh. Mantap ini rasanya di sepas wah sini bro. Kita mau coba lagi lagi. Setelah kita melakukan, nanti kita akan melakukan proses pembentukan. Ketika membentuk, saya menggunakan formula sederhana saja ya. Nah ini elemen namanya ya, ini elemen utama dari tanahnya makhluk cantik namanya bonsai, seperti cantiknya Raisa, saya sudah menikah beliau ya. Oke, sekarang ketika membentuk saya pakai pendekatan sederhana Pak. Jadi sekarang teknik sekarang pembentukan. Ini saya close dulu sih ya, ketika ini kan, biar terasa enak nanti memori visual adanya bisa nangkapnya lebih jelas ya. Oke, ketika pembentukan saya pakai 3 langkah utama, yaitu lakukan tindakan pembentukan, melakukan erotisme, liukan, dasaran orang Malaya, dasaran lah gitu. Erotisme dari batang-batang yang terbesar. Apa yang tidak satu makanya batang-batang. Kalau satu ya batangnya erotisme batang dan atau batang-batang terbesar. Ini artinya kita melakukan sebuah koreksi. Setelah terbentuk erotisme batang ditekuk, lalu kedua saya menentukan namanya tentukan, namanya kanopi. Teman-teman selalu mungkin secara umum bilangnya kepala ya. Saya lebih nyaman dan adrenalin saya mengucap tapi pohon kanopi kalau saya ya, sama aja Pak. Beda nama, beda tempat, makhluknya sama juga. Kata orang Sunda awewe, dan bahasa orang Indonesia perempuan, orang Inggris a girl ya. Jadi nanti gitu juga gitu. Cuma pemahaman orang Malaysia berdasarkan culture-nya ya. Karena saya orang Kuningan, saya lebih paham awewe daripada girl ya. Jadi karena saya pendekatan bukan pendekatan morfologi, pendekatan apa adanya, makhluknya pohon, yang tertingginya saya sebut kanopi, bukan kepala. Kalau kepala ya manusia, saya mengalami crash di otak saya kalau saya sebut kepala. Ya, jadi saya punya silakan mana yang paling nyamannya. Tekan kanopi. Ketiga area
Asesori. Sorry. Asesori. Nah, saya punya lewat Jawa kan aksesoris ya. Nah, ini langkah-langkah membuat bonsai itu sederhana, makanya saya bilang mudah dan terstruktur. Walaupun nanti kita akan jabarkan detail dengan detailnya ya. Lalu seperti halnya kita membuat rumah, kalau kita membangun rumah ya kan kita butuh desain arsitektural. Kalau yang memang bisa membangun imajinasi tidak perlu digambarkan. Tapi kalau yang belum biasa butuh pegangan supaya desain dan arsitek. Nah, desain arsitek tersebut kan sudah harus ada di kepala kita. Oke ya. Nah, dalam kepala saya kalau membuat bonsai itu muncul gambar yang namanya di mana setelah menganalisa masalah batang-batang ini tinggal kita memilih pilihan skenario tajuk daun. Pilihannya ada 3. Saya menyebutkan piramida tidak sama sisi, piramida sama sisi, piramida tidak sama sisi ke kanan kiri ya. Jadi pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu. Jadi prinsip dasarnya ini yang saya pakai ketika melakukan bonsai. Saya secara keseluruhannya, misalnya pohon ini ya posisinya mau begini aja ya, saya tinggal milih bentuknya mau yang mana daunnya nih, mau 1, 2, 3 atau pokal di sini 1, 2 itu aja gampang gitu ya. Cuma yang lebih penting kan sulitnya desain arsitekturnya ya, detail-detailnya ya, gimana caranya supaya garisnya enak, potongnya gitu ya. Bisa ya, asasi dia itu sudah bonsai. Pertanyaannya naik level, seindah apa dia? Zaman sekarang kan cuma bintang-bintang dulu kalau kita pakai jasa apa gitu ya. Jangan lupa bintang 5, bintang 2, kira-kira gitu. Jadi kita harus bisa mengkualifikasi keindahannya seperti apa. Kalau hanya segitiga aja ya ini juga segitiga. Cuma paling baru kalau versi saya baru bintang 1 ya, belum sampai indah banget. Indah banget apa diwakili dengan bintang 5 gitu ya. Kalau kurang indah bintang 4, kurang indah bintang 3 gitu. Jadi kualitas rasa. Terserah teman-teman mau pakai kualifikasi apa, silahkan pakai pendekatan yang bisa mengukur mungkin ya. Cantik, lebih cantik, sangat cantik, crazy cantik, bebas. Bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan rasa, ya? Nah, sembari nunggu lanjut ke teori berikutnya, baru kita akan menjawab. Definisi bonsai yang saya pakai adalah titik-titik terakhir malah. Dalam kondisi kita waktu persediaan rumah yang banyak 3-4 hari ya, sebenarnya enaknya berawal dari sini bawah. Karena waktu kita jalan sekarang yang kita loncat-loncat akhir. Definisi bonsai itu apa? Mungkin akan mencerminkan pohon ini pohon di alam. Tentu menurut Kimura bonsai di alam asadar. Mungkin menurut Bapak Anu alam pohon indah di alam Tirtowo demi saya sendiri definisi. Tapi masih kasih dikit nih definisi yang menurut saya membangun bonsai dari bahan bonsai apapun juga toh. Nah itu jadi nanti tapi untuk memudahkannya saya coba analogkan dengan 4 karakter dulu nih ya. Ya ada dan tadi namanya Pak Risa, kira-kira silahkan saya Risa aja ya. Mr. J dan Peno ya, sama-sama manusia ya, hanya kita aja tidak kata kan, cuma manusia yang berbagai karakter ya, namanya juga seni ilusi kan. Tapi mahayal itu murah apa gratis, jadi jangan takut mahayal ya. Oke sebentar, apa sebentar ya, kurang ilmu maaf Pak, sebentar ya. Gimana teman-teman, ada kesulitan yang perawatan? Oke, lanjut, sip. Oh ya, yang di belakang seperti musik, ada vokal, ada backing vokal ini, demo, jadi selanjutnya. Mau berpartisipasi monggo, jadi demo di belakang. Oh, pokoknya silakan aktivitas kayak Pak Supri gitu ya.
Ini masih lama ya kerjanya, oke. Jadi kalau udah ada yang selesai di sini bisa nambah ini batu ya, juga tempat yang waktunya efektif, juga kayaknya udah belum supaya 5 pohon ini bisa kita tuntaskan teori table orang kurus dari Bandung ya. Gitu.